Tia, hari ini kamu mau pulang bareng aku? Tanya Anwar dengan senyum yang tercetak jelas di wajahnya yang tampan. Tia pun menggeleng. Entah sudah berapa kali dia terus menolak Anwar saat pria itu menawarinya tumpangan. Teman satu tempat kerjaan dengan Tia itu pun seperti tak capek-capeknya ditolak terus-menerus. Semisal hari ini ditolak, dia akan menawari tumpangan di hari berikutnya. Begitupun seterusnya. Ya sudah, aku duluan ya. Besok aku bakalan tawari kamu tumbangan lagi. Kali aja kamu berubah pikiran. Anwar terkekeh sembari meninggalkan Tia yang masih berdiri di pinggir trotoar. Gadis 19 tahun itu menghela napas panjang, melangkahkan kakinya dengan pelan. Tatapannya terus menunduk ke bawah. Pikirannya berkecamuk hebat. Anwar, pria yang selalu mengejar-ngejarnya, tak ada kata menyerah dari lelaki tersebut. Dia terus-menerus mengungkapkan cintanya, meski dia tahu jawabannya. Tia Putri Permatasari, gadis dengan wajah oval itu hanya hidup berdua dengan sang ibu. Ayahnya berselingkuh dengan orang kaya yang jauh lebih cantik dari ibunya. Itulah sebabnya gadis itu tidak menyukai lelaki. Setelah apa yang dia lihat sendiri, Tia seperti meragukan semua lelaki yang terus-menerus mendekatinya. Cinta. Baginya cinta hanyalah bualan belaka. Semua orang bisa pergi kapanpun dia ingin. Semua orang bisa berbalik jadi luka kapanpun dia mau. Tanpa terasa, Tia sudah berada di depan rumahnya. Rumah yang sudah banyak lapuk. Tongkat-tongkat rumah itu bahkan ada yang sudah terbenam akibat tanah di pondasinya rumah tidak sangat keras. Dari depan rumah itu tampak sudah sedikit miring. Meski begitu, Tia tetap bahagia. Kehidupan sederhana yang dia jalani bersama sang ibu tak pernah membuat Tia bersedih. Dia bahagia karena ada ibunya di sisinya. Assalamualaikum, Bu, Tia pulang. Suara Tia terdengar memenuhi ruangan tamu. Tia melepas sepatu dan kaos kakinya, lalu langkah kaki gadis itu menuju ke arah dapur. Tubuhnya terpaku saat sosok yang dia benci berdiri tegap di dapur. Sosok yang memberi banyak luka dalam hidupnya. Sosok yang tidak pernah Tia harapkan kehadirannya kembali. Tia, panggil Pak Anto lirih. Bapak Tia itu tampak menatap anaknya dari atas hingga bawah. Dia baru sadar sudah selama ini meninggalkan anaknya. Dulu saat dia berselingkuh dan memilih selingkuhannya, Tia masih kelas 2 SMP. Sekarang anak gadisnya itu bahkan sudah tamat sekolah dan juga sudah bekerja. Tentu ada banyak perubahan dari raut wajah anaknya. Raut wajah yang dulu ceria, kini menyimpan begitu banyak luka dan juga derita yang dipikulnya seorang diri. Pak Anto mendekat, hendak memeluk anak semata wayangnya. Namun Tia justru menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari sang ayahnya sendiri. Terdengar jelas decakan keluar dari mulut Tia. Matanya menatap bapak kandungnya sendiri dengan penuh amarah. Ngapain kau kesini? Kami tidak butuh kau ada di kehidupan kami lagi. Pergilah, rumah ini tidak butuh sosok orang yang doyan selingkuh. Titah Tia sembari berlalu meninggalkan Pak Anto yang masih terpaku. Pria dengan kumis tipis itu tidak menyangka ucapan yang akan dilontarkan oleh Tia begitu sangat sarkas. Dia tidak marah, toh memang benar adanya. Dia datang hanya untuk memberi luka untuk orang-orang yang dulu menaruh harapan besar pada Pak Anto. Pergi dari sini, aku tidak mau melihatmu lagi, bentak Tia saat punggungnya kian menjauh dari sang ayah. Tia menutup pintu kamarnya dengan keras. Manusia yang tidak pernah dia harapkan kehadirannya lagi justru datang dengan senyuman. Pak Anto seolah tidak merasa bersalah atas perbuatannya selama ini. Bahkan tidak ada kata maaf yang terlontar dari mulut pria berselingkuh itu. Dasar bajingan, geram Tia dengan tangan yang mengepal. Dipukulnya berulang kali bantal di kamarnya. Di sana Tia menangis sejadi-jadinya. Dia memang marah, tapi tidak menampik rindu itu ada untuk sang ayah. Tia, buka pintunya nak. Ibu mau bicara. Bu Asti mengetuk pintu kamar anak gadisnya itu berulang kali. Tia pun berdiri, membuka grendel pintu dengan hati yang bimbang. Ditatapnya mata sang ibu. Tatapan ibunya selalu meneduhkan. Temui bapakmu nak. Dia rindu padamu. Bu Asti tersenyum, mengusap lengan Tia berulang kali. Bukannya menemui, Tia justru menggeleng cepat. Apa? Bertemu?
Menatap wajah sang ayah saja, dendam dalam dirinya semakin bergejolak hebat. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau ketemu sama orang yang udah buat ibu sakit hati. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau ketemu sama orang yang sudah menghancurkan kehangatan di rumah ini, Bu. Tegas Tia lalu kembali menutup pintu dengan keras. Tia ingat betul kehidupannya begitu berubah sejak ayahnya berselingkuh. Bu Asti terus-menerus bekerja mencari biaya untuk sekolah dan makan sehari-hari. Ibunya itu sedikit pun tidak pernah mengeluh. Namun, Tia tahu ibunya capek dan lelah. Tulang rusuk itu dipaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dan sekarang ibunya bahkan sudah sering sakit-sakitan. Dan Tialah yang bekerja keras untuk kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya di rumah. Tia, ibu mau bicara, Nak. Ayahmu sudah pergi. Bu Asti kembali mengetuk pintu kamar anaknya dengan pelan setelah beberapa waktu. Entah sudah berapa lama Tia berada di kamar, dia pun tidak tahu pasti. Kenapa dia kesini, Bu? Mau minta uang? Tanya Tia dengan alis terangkat. Gadis cantik itu bahkan melipat kedua tangannya di dada. Bu Asti tersenyum menuntun anaknya untuk duduk di ruang tamu. Keduanya saling mendaratkan bokong di sofa usang. Sofa yang dulunya jadi tempat kehangatan keluarga. Dia cuma ingin bertemu denganmu, Nak. Tidak lebih. Bu Asti tersenyum menyelipkan rambut sang anak di telinganya. Bu, ayah itu gak pantas ketemu kita. Laki-laki mau kondo yang taunya cuma judi, selingkuh, gak mau kerja, dan pemabuk itu gak pantas ketemu orang baik kayak kita, Bu. Protes Tia dengan tangan yang mengepal. Bu Asti pun tersenyum, tangannya dengan pelan mengusap lengan sang anak. Ditepuknya bau Tia berulang kali dengan ritme yang lembut. Kedua tangannya beralih ke wajah Tia. Bu Asti menangkupkan kedua tangannya di wajah sang anak. Nak, dia tetap ayahmu, Nak. Bagaimanapun buruknya, di dalam dirimu mengalir darahnya, Nak. Bu Asti tampak memberikan penjelasan kepada anaknya. Namun Tia tetap saja membenci sang ayah. Luka yang diterima Tia tidak bisa sembuh hanya dengan pertemuan Pak Anto dengan Tia. Tidak, sampai kapanpun luka itu tidak akan pernah sembuh. Dia memang ayahku, tapi sedikit pun dia tidak pantas disebut ayah. Tia berlalu meninggalkan sang ibu yang masih duduk di ruang tamu sendirian. Mata Bu Asti pun menatap punggung Tia yang perlahan menjauh. Ibu anak satu itu tahu betul trauma yang dialami oleh Tia. Dia tidak bisa berbuat banyak selain memberikan pengertian dan arahan pada anaknya. Setelah perdebatan kecilnya dengan sang anak, Bu Asti pun memutuskan untuk pergi ke warung. Rencananya dia akan memasak makanan kesukaan sang anak, hitung-hitung sebagai permintaan maafnya. Bu Asti memang terkenal dengan kelembutannya. Selama masa hidupnya, sedikit pun tidak pernah dia marah ataupun benci kepada orang-orang. Dia selalu bersikap baik, meski kadang orang-orang memperlakukannya dengan tak baik. Tak ada dendam ataupun benci di diri Bu Asti. Bu Asti, baru diapelin mantan suami ya? Kenapa dia kesini? Minta jatah ya? Celetuk Purani dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk akal. Tangannya menyenggol lengan Bu Sinta dan Bu Dewi bergantian. Kedua temannya hanya terkekeh geli. Ketiganya pun menutup mulut bersamaan. Pak Anto mau ketemu anaknya saja, Bu. Enggak lebih, jawab Bu Asti sembari memilih sayur dan lauk yang akan dimasaknya untuk makan malam. Masa sih? Tadi saya lihat Pak Anto datang sebelum dia pulang kok, Bu. Ucap penuh selidik Bu Rani yang dilontarkan dengan nada setengah menyindir. Bilang aja Bu Asti kangen dicelup-celup kan? Sudah lama juga itu lubang rawanya gak dimasukin barang pria. Seloroh Bu Dewi tanpa memandang ke arah lawan bicaranya sedikit pun, tentunya dengan nada mengejek. Makanya Bu, lain kali itu dandan, jangan dasteran mulu. Daster sih boleh ya, tapi jangan daster lusuh, bau pula. Gimana gak ditinggal suami kalau penampilan acak-acakan gitu, Bu? Bu Rani menimpali dengan tangan menepuk pelan lengan Bu Asti. Halah Bu, boro-boro mau dandan, mandi aja enggak kayaknya, baunya begini kok. Bu Sinta ikut angkat bicara, tangannya berulang kali mengibas-ngibaskan di udara. Bu Asti hanya diam, sedikit pun tidak ingin marah.
Wanita itu berusaha untuk sabar. Kalau tidak antri, mungkin dia lebih memilih pulang daripada terus jadi bahan omongan. Sial banget hidup Bu Asti. Dulu punya suami Mukondo, sekarang malah ditinggal selingkuh. Hidih, amit-amit. Bu Rani bergidik. Berulang kali matanya menatap Bu Asti yang masih terdiam. Tawa menggelegar memenuhi warung kecil tersebut. Bu Asti hanya tersenyum tipis. Ya, begitulah kehidupan yang Bu Asti alami selama ini. Di desa Rawabebek, ibu-ibu kampung di desa akan menganggapnya sebagai seonggok kotoran yang menjijikan. Wanita di desa itu takut Bu Asti merebut suami mereka. Bahkan kadang ada yang terang-terangan melabrak Bu Asti karena suaminya menegur wanita berumur 44 tahun itu. Tentunya semua itu mereka lakukan saat tidak ada Tia di rumah, jadi Tia tidak tahu akan hal itu. Bahkan Bu Asti sendiri tidak pernah memberitahu tentang gunjingan orang-orang sekitar kepada putrinya. Dia tidak ingin sang anak marah kepada ibu-ibu di desa ini. Sebagai janda, Bu Astri berada di posisi serba salah hidup di desa dengan lingkungan yang penuh dengan orang toksik. Semua memandang hina status yang disandang Bu Asti. Status janda seperti kotor dan hina di mata wanita-wanita di desa Rawabebek. Jadi berapa totalnya, Bu? Tanya Bu Asti sembari menyodorkan barang belanjaan pada pemilik warung. Mbok Leha pun menghitung barang belanjaan dan menyebutkan sejumlah uang yang harus dibayar Bu Asti. Tangan putih wanita itu merogoh saku bajunya. Disodorkannya uang tersebut dengan senyuman. Saya duluan ya Bu Rani, Bu Dewi, Bu Sinta. Pamit Bu Asti masih dengan senyuman yang membingkai di wajahnya. Wanita berumur 44 tahun itu menghela napas panjang. Selina inikah menjadi janda di kampung ini? Bu Asti bertanya dalam hati. Tangannya dengan cepat mengusap kasar air mata yang tiba-tiba menetes. Wanita itu tersenyum berulang kali. Dia tidak ingin anaknya tahu kalau dia habis menangis sesenggukan. Setibanya di rumah. Habis belanja ya Bu? Tanya Tia saat Bu Asti sudah berada di rumah. Jarak warung dan rumah Bu Asti memang tidak terlalu jauh. Hanya berjarak 5 rumah saja. Wanita tua itu mengangguk, mengusap pucuk kepala Tia dengan lembut. Ibu kenapa gak minta tolong sama Tia aja Bu? Kebetulan Tia sudah di rumah. Kaki ibu kan sudah sering nyeri dan sakit kata ibu. Ucap Tia, tangannya mengambil barang belanjaan Bu Asti. Lalu dia kembali ke ruang tamu. Tia pun memijit kaki sang ibu dengan telaten. Ibu suntuk di rumah terus nak. Sesekali juga mau bergaul dengan tetangga sekitar. Gila Bu Asti sembari membuang pandang ke sembarang arah. Dia tidak ingin menatap Tia. Dia tidak ingin anaknya tahu kalau dia tengah berbohong. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Kokok ayam membangunkan Tia. Gadis 19 tahun itu meregangkan otot-ototnya. Kakinya dengan cepat menuju kamar mandi. Tia tidak ingin terlambat berangkat bekerja. Gadis itu tidak pernah sama sekali terlambat bekerja, meski hanya sebagai penjaga toko di pasar. Bu, Tia berangkat dulu ya. Tangan gadis cantik itu terulur. Diciuminya takzim tangan orang tua perempuannya. Hati-hati Yona, doa ibu selalu menyertaimu. Bu Asti merengkuh tubuh sang anak semata wayangnya tersebut. Diciumnya pipi kanan dan kiri Tia secara bergantian. Langkah kaki Tia perlahan menjauh dari rumah sederhana itu. Hari ini dia begitu bersemangat. Pasalnya hari ini gadis dengan rambut terurai itu akan gajian. Tia berencana ingin membeli makanan enak selepas Tia pulang bekerja nanti. Sesampainya di tempat kerja, Tia sudah disambut dengan senyuman pemilik toko. Inilah yang membuat Tia betah bekerja di sini. Dia diperlakukan dengan sangat baik. Hari ini kita tutup toko dulu ya Tia. Kakak mau keluar kota. Kemungkinan 3 harian. Jadi kamu bisa di rumah dulu sama ini gajian kamu bulan ini. Ucap Yanti sembari menyodorkan 15 lembar uang berwarna merah. Tia pun menerima dengan senyuman yang merekah. Ucapan terima kasih tak henti-hentinya dia lontarkan. Kemudian kaki jenjang Tia pun melangkah untuk pulang. Di tangannya dia membawa kantong berisi jajanan dan minuman. Tia tidak sabar ingin melahapnya dengan sang ibu.
Sepanjang perjalanan, dia begitu mengamati makanan miliknya, takut-takut jatuh dan tumpah. Gadis itu padahal yang dibeli hanya 4 potong ayam goreng dan 2 minuman soda dicampur susu. Tak ada yang istimewa dari makanan sederhana itu, namun bagi Tia itu istimewa. Namun, setibanya di rumah, "Bu," pekik Tia kala melihat tubuh Bu Asti tergeletak di lantai. Tangannya berulang kali menggoyang tubuh sang ibu. "Bu, bangun Bu." Tia terus-menerus menangis. Tangannya tak henti-hentinya menggoyang badan Bu Asti. "Bu, jangan buat dia khawatir, Bu." Bu Asti mengercap, memegang pelipisnya dengan pelan. Wanita tua itu dapat melihat dengan jelas raut khawatir di wajah anaknya. Bu Asti pun mengusap wajahnya dengan pelan. Ada helaan napas berat yang keluar dari mulutnya. "Loh, kau sudah pulang, Nak?" tanya Bu Asti sembari bersandar di dinding. Tia tidak menjawab, matanya memindai sekeliling. Ada banyak barang belanjaan Bu Asti yang terjatuh. Gadis itu menghela napas panjang. "Ibu belanja lagi? Kenapa nggak minta tolong Tia aja, Bu?" tanya Tia sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Gadis itu seperti tidak berguna di rumah ini. Bisa-bisanya dia membiarkan ibunya yang sudah sakit-sakitan belanja di warung. "Kamu kan kerja, Nak. Ibu tidak mungkin minta tolong dengan kamu. Kasihan kamu. Pulang kerja sudah sore, maunya kan langsung makan, bukan ke warung belanja dulu," jawab Bu Asti dengan senyuman. "Mulai besok Tia aja yang belanja ya, Bu. Tia libur sekitar 3 hari. Katanya pemilik toko lagi keluar kota, mungkin ngambil stok barang, Bu." Perkataan Tia mampu membuat tubuh Bu Astri terpaku untuk beberapa saat. Dia tidak mungkin membiarkan anaknya tahu bahwa selama ini dia selalu menjadi bahan gunjingan orang-orang sekitar. "Enggak perlu, Nak. Ibu bisa sendiri kok. Waktu libur kamu mending kamu gunakan buat istirahat," gila Bu Asti. "Sudah Tia putuskan begitu, Bu. Pokoknya Tia yang akan belanja." Putus Tia yang sukses membuat Bu Asti mengaku lemah. Dia tidak mungkin membantah Tia, mengingat anak gadisnya itu tipikal keras kepala. Dan singkat cerita, keesokan harinya Tia pun berjalan menuju warung. Sepanjang perjalanan, mulut tetangga tidak henti-hentinya berbisik saat gadis dengan kaki jenjang itu lewat. Dia sudah seperti artis saja. Namun Tia tidak menghiraukan. Gadis itu terus berjalan lurus ke depan, sesekali bersiul menghindari suntuk. Tia pun kemudian berhenti tepat di depan warung Pok Leha, warung yang tidak pernah mengizinkan orang-orang hutang dengannya. "Pok, ayamnya 1/2 kilo, sayur pakcoynya 2 ikat, cabenya 1/4, sama bawang merah bawang putihnya juga 1/4. Berapa, Pok?" tanya Tia saat dia berada di warung langganan sang ibu. Mbok Leha pun terlihat menghitung menggunakan kalkulator sembari tangannya juga ikut menghitung. 59, pasin 60 aja ya, Dek. Mbok Leha memasukkan sebungkus micin dalam kantung belanjaan Tia. Tangan Tia merogoh saku celananya. Bu Rani yang sering menggunjing Bu Asti datang ke situ. Matanya menatap Tia dengan pandangan tidak suka. Wah, borong ya. Habis cair dari om-om mana nih?" tanya Bu Rani dengan nada yang sinis. "Enggak Mama, enggak anaknya, sama saja. Sama-sama murahan. Ibu kamu juga pemalas banget sih. Masa nyuruh kamu yang ke warung?" Wanita mulut lemes itu berjalan melenggak-lenggok menuju warung Pok Leha. Mata Tia menyipit, dipandanginya Bu Rani dari atas hingga bawah. "Maksud ibu apa ya?" tanya Tia. Dia masih berusaha mengatur emosinya. Baru kali ini dia belanja di warung, tapi sudah terdengar gosip tidak mengenakan tentang dirinya. Lagi pula sejak kapan Tia jadi simpanan om-om, dia saja tidak pernah merasa telah menjual dirinya dengan orang-orang hidung belang. "Loh, kok malah balik nanya? Tinggal dijawab aja. Toh emang bener kan kalau kamu itu simpanan om-om?" celetuk Bu Dewi. Bu Rani tampak menutup mulutnya. Teman satu tongkrongan gibah dengannya itu datang tepat waktu. Setidaknya dia tidak perlu takut. "Gosip dari siapa? Saya saja kerja jadi penjaga toko di pasar. Ibu-ibu ini kalau nggak tahu apa-apa mending diam aja deh," tutur Tia dengan emosi yang tertahan. "Loh, nggak ngaku dia? Hahaha,
Semua orang juga sudah tahu kali kalau kamu itu simpanan Om-Om. Bu Rani mencepik, kedua tangannya melipat di dada. Jangan sembarangan kalau ngomong ya Bu, saya nggak suka, tutur Tia dengan menekan setiap kalimatnya. Halah, ngaku aja sih. Wong emang kenyataannya kamu itu simpanan Om-Om kan? Dasar murahan. Bu Rani semakin berbicara dengan nada yang tidak kalah meninggi. Emosi yang sedari ditahan oleh Tia akhirnya runtuh juga. Gadis itu dengan cepat menjambak rambut Bu Rani. Kalau punya mulut itu tolong dijaga ya Bu. Saya nggak pernah sama sekali jadi simpanan Om-Om. Uang ini saya hasilkan sendiri dari jadi penjaga toko. Teriak Tia bersamaan dengan dirinya yang terus menarik kasar rambut Bu Rani. Bu Dewi pun berusaha melerai Tia, tetapi kaki gadis itu dengan cepat menendang payudara besar milik Bu Dewi. Wanita dengan tubuh sedikit berisi itu terpaku beberapa saat, dipeganginya payudaranya yang terasa begitu nyeri. Jangan macam-macam sama saya Bu, hari ini juga saya bisa patahkan leher Ibu, ancam Tia dengan sorot mata tajam. Apa-apaan kamu? Dasar anak janda tidak berguna. Bu Sinta datang menarik kasar pergelangan tangan Tia. Tubuhnya mendorong tubuh Tia dengan kasar. Gadis yang diserang tiba-tiba terduduk. Dia meringis memegangi tulang ekornya yang nyeri karena terjatuh. Tubuh Bu Sinta begitu besar, wajar jika Tia tidak bisa menandingi lawannya. Ibu yang apa-apaan? Kalau nggak tahu apa-apa jangan bawa-bawa ibu saya. Ibu saya tidak bersalah. Kenapa malah bilang ibu saya janda tidak berguna? Ha? Tutur Tia dengan emosi yang makin memuncak. Loh, kenyataannya ibu kamu itu janda tidak berguna kan? Dia kemarin main celap-celup sama bapak kamu loh. Kangen di Eo kayaknya. Seloroh Bu Sinta dengan tangan di pinggang. Mendengar itu, Tia berlalu mengambil barang belanjaan. Masih dengan tatapan tajam menatap Bu Dewi dan juga Bu Rani. Dia tidak ingin mendengar lebih banyak lagi orang-orang yang menceritakan ibunya. Lebih tepatnya menggunjing ibunya. Tanpa sadar, air mata Tia menetes. Dia baru tahu di warung ini ternyata ibunya dijadikan bahan gunjingan. Berarti yang ibu bilang bergaul dengan tetangga sekitar itu bohong. Pertanyaan itu hanya bisa Tia lontarkan dalam hati. Gadis itu menghela napas panjang, masuk ke rumah tanpa mengucap salam sedikit pun. Tubuhnya menubruk sang ibu. Di sana dia tumpahkan segala tangis yang sedari tadi ditahannya. Loh, kenapa nak? Tanya Bu Asti yang khawatir. Tangannya menangkup wajah Tia dengan pelan. Pandangan wanita itu dalam, seolah ingin menebak apa yang tengah dialami oleh anak gadisnya. Bu Asti tahu pasti ada yang tidak beres yang tengah dialami oleh sang anak. Bu Asti tetap sabar menunggu Tia untuk siap bercerita. Ibu selama ini bohongi Tia kan? Tanyanya sembari menaikkan kedua alisnya. Tadi di warung, Tia dikata-katai Bu. Ibu Rani, Bu Dewi dan Bu Sinta bilang kalau Tia itu simpanan Om-Om. Bawa-bawa ibu juga. Kata mereka, ibu gak bisa merawat diri, janda tidak berguna. Tia sakit hati Bu. Apa salah kita? Kenapa kita harus tinggal di lingkungan orang-orang toksik Bu? Tubuh Tia terguncang hebat. Tangannya berulang kali menyeka air mata yang terus jatuh membasahi pipinya. Bu Asti menghela napas panjang. Pelan, tangannya menyelipkan rambut sang anak di telinganya. Jangan diambil hati, Nak. Ibu juga sudah sering kok dapat gunjingan seperti itu. Tapi, ibu sama sekali gak masukin omongan mereka ke dalam hati, Nak. Bu Asti tersenyum, mengacak pelan rambut si Tia. Kenapa ibu tidak pernah cerita sama Tia, Bu? Ibu hanya tidak ingin memperpanjang masalah, Nak. Ibu hanya ingin kita hidup baik-baik saja di desa ini. Lupain semua yang Tia alami hari ini ya. Dan maafkan saja mereka ya. Ucap Bu Asti memeluk tubuh Tia dengan erat. Akan tetapi, anak gadisnya itu tidak akan mungkin tinggal diam. Mengingat omongan pedas ibu-ibu tadi terhadap dia dan juga ibunya. Aku akan pastikan kalian untuk menderita saat hidup di dunia ini. Gumam Tia dengan intonasi yang lirih yang tidak didengar oleh Bu Asti. Ucapan itu tentunya ditujukan kepada orang-orang yang telah menyakiti hatinya dan juga ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya, War, kamu tahu gak sih dukun di daerah sini? Celetuk Tia tiba-tiba pada teman kerjanya itu. Tangan keduanya masih sibuk mengemas barang-barang di toko.
Tia dan Anwar bersiap untuk pulang. Anwar menyipit. Pria dengan tubuh atletis itu berpikir sejenak. Oh, ada sih. Tapi kamu mau ngapain ke dukun? Mau melet aku ya? Gak perlu dipelet kali. Aku udah tergila-gila sama kamu kok, Tia. Canda Anwar dengan senyum yang terus mengembang. Antar aku ya, War. Aku ada perlu. Jawab Tia tanpa menghiraukan candaan dari Anwar. Pria itu pun mengaku saja. Ini adalah momen yang tepat untuk mereka bisa satu motor berdua. Sudah lama pria itu jatuh cinta dengan Tia. Namun, gadis yang disukainya itu seperti tidak peka terhadap kode-kode yang Anwar berikan. Dan singkatnya mereka pun kemudian memulai perjalanan. Memangnya kamu mau ngapain ke dukun? Tanya Anwar di sela-sela dirinya ketika sedang mengendarai motor membonceng si Tia. Namun Tia memilih tidak menjawab. Toh nanti juga Anwar akan tahu. Motor bebek milik Anwar memasuki jalanan desa Rawo Asri dengan kecepatan sedang. Butuh 30 menit perjalanan hingga mereka pun sampai di rumah sang dukun. Kendaraan roda 2 itu berhenti tepat di depan rumah dengan gaya klasik itu. Sekilas rumah tersebut tampak sepi. Tia meragu, tetapi Anwar meyakinkan bahwa rumah ini berpenghuni. Ayo, orangnya ada kok di dalam, kamu jangan khawatir. Ajak Anwar sembari mengamit lengan Tia. Keduanya pun masuk dengan perasaan yang berkecamuk. Aura mistis di rumah itu begitu terasa, bahkan tubuh Tia tiba-tiba dingin. Mbah, ini teman saya, katanya mau ketemu sama Mbah. Anwar menjabat tangan sang dukun dengan sopan. Mbah Kusuma mengangguk, lalu mempersilakan keduanya masuk. Ada keperluan apa, Cahayu? Tanya Mbah Kusumo dengan senyum yang terus menghiasi wajahnya. Gini Mbah, saya mau menyantet tetangga saya yang bermulut lemes Mbah. Dia sudah mengatai saya dan ibu saya, dan saya sakit hati karenanya. Jawab Tia sembari menyodorkan sebuah amplop coklat pada dukun itu, yang tentunya isinya bukan daun, tapi adalah uang. Saya minta tolong buat wajah mereka bernanah Mbah. Buat mulut mereka mengeluarkan bau tak sedap saat bicara. Bahkan buat mereka untuk susah bicara Mbah. Tutur dia dengan emosi yang menggila. Dia benar-benar sudah buta mata. Tak lagi peduli dengan dosa. Bagi Tia, perlakuan Bu Rani, Bu Sinta dan juga Bu Dewi sudah sangat keterlaluan. Tia tidak bisa memaafkan ketiganya. Meski sang ibu terus-menerus meminta dia untuk melupakan semua yang dialaminya. Tak ada orang yang benar-benar bisa lupa. Semua hanya perkara ikhlas. Sayangnya, Tia tidak punya rasa ikhlas itu pada orang yang dengan sengaja menyakiti hati dia dan sang ibu. Permintaan kamu akan bakabulkan dengan senang hati, Cahayu. Asalkan bayarannya sesuai. Tutur Mbak Kusumo dengan tawa yang menggelegar. Berapapun saya bayar Mbah, asal mereka bertiga sesuai dengan keinginan saya tadi. Mbak Kusumo mengangguk, mengambil mangkok besar di meja. Tangannya dengan cepat menaburi bunga 7 rupa. Setetes air berwarna kuning tak luput dia masukkan di mangkok perak tersebut. Siapa nama orang yang ingin kamu santet, Cahayu? Tanya Mbak Kusumo sembari merapalkan mantranya. Rani Febriani, Dewi Nilamsari, dan Sinta Angelina. Jawab Tia mantap. Mbah Kusumo pun mengangguk, mulutnya komat kamit membaca mantra demi mantra dengan mata terpejam. Satu persatu nama yang Tia sebutkan kembali diulang Mbah Kusumo dengan berulang. Satu semburan mendarat tepat di dinding sebelah Tia sedang duduk. Perlahan mata Mbah Kusumo pun terbuka. Beberapa hari lagi, santet itu akan bekerja. Kamu tunggu saja mereka mengalami hal apa yang kamu minta tadi. Mbah Kusumo pun terkekeh mengambil amplop yang diberikan oleh Tia. Dihitungnya dengan cepat uang tersebut. Uangnya sudah pas. Kamu boleh pulang dan tunggu saja beberapa hari lagi dan lihat hasilnya. Mbah Kusumo mempersilahkan kedua tamunya untuk pulang. Tia pun menurut saja, berharap dukun itu tidak menipunya. Tia, kenapa kamu melakukan itu? Tanya Anwar saat keduanya telah melewati rumah sang dukun tersebut. Tia tampak menghela napas panjang. Dia berpikir sejenak, haruskah dia menceritakan semua yang dia dan ibunya alami pada si Anwar? Dia masih ragu. Namun akhirnya dia pun menceritakannya. War, aku sakit hati atas perlakuan mereka.
karena status ibuku yang adalah seorang janda. Dia dicemooh dan juga diremehkan. Anak mana yang terima ibunya dihina habis-habisan? Tia mengepalkan kedua tangannya. Emosinya semakin menjadi mengingat pertengkarannya dengan ibu-ibu desa Rawabebek. Singkat cerita, sementara itu di sisi lain, Bu Rani, Bu Dewi, dan juga Bu Sinta kini mengalami sesuai yang diinginkan oleh Tia. Wanita-wanita itu bahkan jarang keluar rumah karena merasa malu. Gosip tentang membusuknya wajah ibu-ibu yang sering menyebarkan fitnah itu beredar dari satu mulut ke mulut lain. Namun Tia tidak percaya begitu saja. Dia ingin bertemu dan memastikan kebenarannya. Hari demi hari pun berlalu, tetapi Tia tidak pernah sedikit pun melihat Bu Rani dan Bu Sinta dan juga Bu Dewi yang biasanya pergi ke warung. Padahal gadis itu ingin sekali tahu apakah santet dari dukun itu berjaya atau tidak. Berulang kali Tia memindai sekelilingnya, namun batang hidung ibu-ibu pegosip itu tidak kunjung muncul. Tia, ini belanjaannya, totalnya 90.000 ya. Mbok Leha memberi 3 kantong besar berisi barang belanjaannya. Tia pun mengangguk menyodorkan uang 100.000 pada Mbok Leha. Gadis dengan sanggit di kiri itu menerima kembalian dengan sopan. Sebenarnya sudah lama Tia ingin bertanya pada pemilik warung tentang ibu-ibu tukang gosip itu. Sayangnya waktunya selalu tidak pas. Banyaknya pelanggan di warung Mbok Leha membuat Tia terus mengurungkan niatnya itu. Mbok Leha, 2 kaleng sarden ya, tutur Bu Rani dari kejauhan. Mata Tia menyipit, lantas membelalak saat melihat wajah Bu Rani yang penuh dengan jerawat bernanah. Gadis itu menutup mulutnya menahan mual di perut. Wajah Bu Rani bukan hanya bernanah, tapi ada ulat-ulat kecil yang tampak bersarang di wajahnya. Sungguh nampak menjijikan. Bahkan ketika Tia menutup hidungnya pun, dia tidak mampu menahan gejolak mual di perutnya. Tia berulang kali bergidik ngeri. Senyumnya pun perlahan mengembang dengan sempurna. Apa kamu? Dasar gadis katal, tutur Bu Rani dari kejauhan. Tia masih mendengar suara itu dengan jelas. Pasalnya mereka hanya berjarak 50 meter saja. Mbok Leha terlihat mendekat ke arah Bu Rani menggunakan masker. Sesekali hidung pemilik warung itu mendengkus. Tia tersenyum penuh kemenangan. Guna-gunanya berhasil membuat Bu Rani dijauhi orang-orang. Mungkin itu azab buat mereka deh. Bukan cuma Bu Rani yang dapat penyakit aneh kayak gitu. Bu Sinta dan Bu Dewi juga. Malah lebih parah Bu Dewi. Katanya dia sampai tidak bisa bicara sama sekali. Jelas Mbok Leha yang sukses membuat Tia menyeringai lebar. Sepanjang jalan pulang, gadis itu tersenyum penuh kemenangan. Santet yang dikirimnya tepat sasaran. Tak ada hal yang lebih bahagia baginya selain melihat sendiri orang yang telah menghina dia dan ibunya kini menderita. Dan entah sampai kapan mereka akan menderita. Tidak ada yang tahu. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.